Sekarang ini ya, kalau bicara tentang Ahok, itu bukan lagi bicara tentang bagaimana mengurus sebuah pemerintahan, bahwa apa yang dilakukan dia sebagai komut dan dia sebagai gubernur itu hal yang berbeda. Apalagi sekarang ini dia bukan lagi komut, bukan lagi gubernur, tapi murni kader partai. Dan kader partai apa? Kita jelas sudah sama-sama tahu. Dia menceritakan bahwa dia memberikan pengawasan selama menjadi komut dan bagaimana dia dalam tanda petik mengancam para direksi untuk dipenjarakan kalau berganti rejim. Ya, seolah-olah bahwa rejim saat itu adalah pelindung para koruptor itu, tetapi dia sendiri bukan bagian dari itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Kenapa dia harus menyatakan itu setelah ganti rejim, ya kan? Nah, kemudian kalau memang di Pertamina dia tidak bisa berbuat apa-apa karena segala sesuatu yang dia laporkan, segala pengawasan yang dia sampaikan tidak mendapat respon yang baik dari pimpinannya, kenapa dia tidak mengundurkan diri saja? Bukankah hal itu akan menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar hebat? Tetapi dia justru mengundurkan diri dari Pertamina karena urusan politik, karena urusan pilpres atau pemilu. Dalam hal ini, Ahok bukan lagi pekerja yang profesional, tetapi menjadi politikus, menjadi politisi. Kalau dia menjadi gubernur, dia melayani masyarakat tanpa kecuali, karena dalam hal itu dia adalah sebagai pelayan masyarakat siapapun tanpa kecuali. Begitu juga saat dia menjadi komut, dia melakukan kinerjanya secara profesional sebagai pengawas, sebagai apapun itu yang berhubungan untuk memajukan Pertamina. Ya. Tetapi kalau dia sekarang berbahasa, dia bukan lagi gubernur, dia bukan lagi komut, tetapi saat ini dia murni kader partai. Kader partai apa dia? Kita sama-sama sudah tahu, Partai Banteng. Sebagaimana dia keluar mengundurkan diri dari komut Pertamina, katanya supaya jelas arah politiknya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ahok saat ini, menurut saya lebih condong kepada hal-hal yang berbau politis. Apa yang dilakukan di podcast itu berbau politis. Seolah-olah dia melakukan kegiatan di podcast itu adalah untuk melegitimasi dirinya tidak bersalah atas peristiwa di Pertamina, sekalipun dia komutnya saat itu. Semoga saja memang apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini benar adanya, ya. Semoga saja apa yang disampaikan ini benar adanya, tetapi menurut saya tetap apa dan bagaimana kinerja Ahok selama menjadi komut tetap perlu diperiksa. Sekalipun dia mengatakan bahwa dia senang diperiksa, bukan berarti dia benar. Bukan berarti dia benar adanya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena saat ini seorang koruptor, ya, senang tampil di media, ya, sudah ketangkap dada-dada, ya, sudah pakai baju orange dada-dada sambil tersenyum, ya, setelah menjalani masa tahanan, tampil di media juga, dipanggil oleh media, menjadi narasumber, dengan begitu garangnya juga berbicara tentang kebenaran, entah kebenaran yang mana. Jadi menurut saya, saat ini, memang korupsi itu akan sangat sulit, ya, akan sangat sulit diberantas jika mereka masih diberi panggung. Sebelum dan sesudah mereka ditangkap, sesudah mereka menjalani masa hukuman dan bebas dari penjara, mereka masih dikasih panggung. Nah, disinilah letaknya, ya. Jangan salahkan juga pemerintah. Jangan salahkan juga pemerintah. Tapi media juga perlu berpikir, yang selalu memberikan panggung juga bagi para koruptor yang sudah lepas dari tahanan.